Nahl ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bisyiqil anfus. Inna rabbakum laraufur rahim. Allah menciptakan kemarin disebutkan wal an'am khalaqaha itu, hewan-hewan ternak yang Dia telah ciptakan itu. Ada yang untuk tif'un, yakni kulitnya dipakai untuk jaket, untuk selimut, untuk macam-macam ya. Kalau sekarang malah dipakai untuk tas, untuk macam-macam. Wa manafi'u, dan berbagai manfaat. Kalau kambing itu disembelih itu tidak ada satupun yang terbuang. Ya kan kalau orang sekarang. Kalau orang zaman dulu itu jeruannya mesti dibuang. Oh saiki, sembarang habis kikis lidas, entek sama kulit-kulitnya itu, ya kan? Malah kalau di masakan Padang itu ceceknya itu apa ya? Itu malah yang lebih mahal kan? Yang kulit-kulit itu kan, tebel-tebel itu paling mahal tuh. Jadi semuanya manfaat. Begitu Allah menciptakan. Itu ada yang dif'un sebagai penghangat, yakni kulitnya. Ada yang dipakai untuk baju, ada yang dipakai untuk jaket, ada yang bermanfaat untuk yang lain, baik dimakan, ada yang disamak, ada yang dipakai untuk obat juga, untuk minyak, macam-macam. Ya, wa minha ta'kulun, dan ada yang kita makan. Walakum fiya jamal, tapi ada juga yang untuk keindahan. Ya. Nah, namanya binatang ternak kan zaman dulu kendaraan mewah itu ya khairul musawamah, kuda-kuda yang kuat. Zaman sekarang aja kuda ada yang harganya 25 miliar. Jadi betul itu. Kayak kudanya Pak Wowo ini bisa miliaran tuh, bisa belasan miliar kudanya itu. Karena memang kuda-kuda tertentu ya. Zaman sekarang saja ada ya. Nah, di samping untuk kemewahan tadi, wahina tasrofun itu wahinani. Zaman dulu juga dipakai untuk moda transportasi utama ya. Baik kuda beban maupun kuda tunggangan maupun kuda tempur. Bagi yang negerinya punya gajah ya, kayak di Afrika, dia juga menunjukkan gajah untuk kepentingan perang, kepentingan apa parade gitu-gitu ya. Tapi kalau biasanya yang untuk beban itu rata-rata ya, kalau di sini ada sapi, ada apa kerbau. Kalau dulu di desa saya itu sapi ya, sapi putih itu yang dibuat gitu. Terus kemudian ada di belakangnya itu tempat kayak delman gitu, tapi lebih gede. Ada rumah-rumahannya gitu. Saya kecil masih melihat itu sebagai satu transportasi penting untuk membawa hasil-hasil pertanian, membawa macam-macam ya. Namanya cikar. Tempat saya dulu namanya cikar. Orang punya cikar pasti kaya. Karena orang dulu pasti gitu. Wa tahmilu athqalakum ila baladil lam takunu balighi illa bisyiqil anfus. Maksudnya, dan Allah menciptakan binatang-binatang ternak itu sebagai moda transportasi darat kalian itu, di mana untuk mencapai negeri-negeri yang kalau kamu tidak ada ciptaan
Allah berupa binatang ternak itu, kamu akan susah nyapainnya itu. Ya, terutama yang di sini disebut nanti eh, kuda-kuda yang kuat ya. Inna rabbakum laraufur rahim, sungguhnya Tuhanmu adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wal khaila. Nah, ini dianggap sebagai kuda yang selain untuk membawa orang juga membawa beban. Di tempat cabang kita yang di Oku Selatan, ini mungkin nah, dari Oku Selatan ada yang hadir ini, Waida, Bu Syaibi, sama dulu-dulu. Nanti bisa ceritakan. Saya kemarin waktu di Okus itu, di Palembang itu dapat cerita Pak Pak Hilman ya, bukan Pak siapa? Itu dulu baru beberapa tahun yang lalu, maksudnya masih mungkin tahun 80-an tahun itu masih tahun 90 itu masih pakai kuda itu apa turun dari sana sampai ke Muara Dua itu. Jadi kadang PP ya berhari-hari itu. Karena memang selain perjalanan jalannya masih tidak mungkin pakai kendaraan motor atau mobil, ya waktu itu satu-satunya yang bisa melewati ya memang kuda. Membawa bahan pertanian, kopi, apa segala macam itu. Dan sangat-sangat ini ya, sangat. Kalau saya enggak menangi, apa enggak menangi itu bahasa Indonesianya. Ngalami, Gus. Enggak menangi itu bahasa Indonesia apa itu? Kalau bahasa Inggris saya tahu. Bahasa Indonesianya apa enggak menangi itu? Apa bahasa Indonesianya enggak menangi? Mengalami, Gus. Mengalami itulah beda. Mengalami itu perbuatan, menangi itu waktu kok. Ya pokoknya adalah saat itu gitu, Gus. Apa Pak Jo sama ini katanya senior. Jadi tidak menjumpai, nggak sempet lah melihat kuda di desa saya. Tapi konon kakek saya itu kalau antar orang kaya di zaman itu saling berkunjung itu bukan Pajero, Alphard, Fortuner atau enggak ya kuda putih. Ada kuda putih sama kuda kuning kuning kemerahan yang paling mahal gitu. Datang itu bawa kuda, terus belakangnya itu ya kita bersama dengan bawa barang bawaan gitu. Orang kaya zaman dulu ya. Tapi ternyata di daerah pegunungan di daerah Sumatera sana masih banyak yang memakai itu, bahkan di tahun 80-an 90-an masih itu memakai apa sebagai transportasi utama, sebagai transportasi untuk mengantarkan beban dan lain sebagainya. Siapa di antara sampean yang bisa naik kuda? Naik, bukan lihat ya, bukan lihat orang naik kuda, naik kuda. Tidak ada. Bisa saya. Nanti kapan-kapan kita outbound terus ada di acara lomba pacuan kuda. Nah, kan kita memang keahlian yang harusnya dimiliki oleh setiap muslim itu memanah, berkuda, dan berenang. Memanah. Kalau saya menembak, bisa saya. Saya pernah diajarin pasukan khusus saya nembak itu. Berkuda insya Allah bisa. Berenang, ayo balapan saya anak sungai dari dulu kok. Ya kan? Oh iya, itu harus sama bisa semua itu. Memanah, berkuda, renang. Nah, berkuda ini harus bisa. Zaman dulu istri para sahabat itu ahli berkuda semua tuh. Jadi kalau pas waktunya perang, di zaman akhir nanti ketika peperangan semakin ini kan, kecanggihan teknologi begitu listrik di shutdown, ya seluruh robot, seluruh AI apa nggak fungsi sudah. Ya kembali ke zaman dahulu apa? Ya kuda. Apa? Ya ini disebut wal khaila wal bighala wal hamiro, dan anak-anak atau peranaan kuda maupun peranaan keledai dan juga hamiro, timar.
ini kayak kuda tapi kecil, dongke ya. Jadi ini dianggap sebagai binatang bodoh, simbol kebodohan lah. Oh, dasar keledai gitu. Bodohan terus melakukan jalannya juga kelemar-kelemar, tetapi oh jangan salah, manfaatnya keledai, manfaatnya keledai ini luar biasa. Andalan untuk bawa bahan-bahan berat. Sampai sekarang kalau ya anak-anak muda sekarang yang suka muncak-muncak itu, kalau Mount Everest itu untuk naik ke satu titik tertentu yang sampai bisa itu yang dipakai oleh kaum Sherpa ya, itu suku yang biasanya menjadi apa porter itu sampai beban sekian kintal itu mampu itu, padahal sambil naik itu. Jadi itu juga menggunakan hamiro, keledai, oke. Litar kabuha untuk kalian kendarai. Dan ada juga yang fungsinya wazinatan, wazinatan sebagai perhiasan. Nah ini yang di dalam surat Ali Imran disebutkan bahwa dihiasi di hati manusia itu bisyahawah, dengan rasa senang terhadap apa? Anisa pertama, pasangan lawan jenis, walbanin, anak-anak yang lucu, ganteng maupun ayu, kan? Walqanatiril muqantarah, dari harta benda baik minadz dzahabi, emas, wal fiddah, perak, dan wal khairil musawwamah, dan kuda-kuda yang kuat, yaitu yang disebut zinatun. Kalau sekarang gitu mungkin mobil Mustang P berapa gitu kan, atau mobil Lamborghini Aventador, atau mobil Ferrari, atau mobil apa Rolls Royce, eh? Atau Luxio. Lah halo enggak toh ya ya. Ini yang Zinatun Luxio. Ini tuh ya, atau Hyundai yang dianggap Lexus kayak gitu. Jadi wazinatan. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah menciptakan apa yang kalian tidak tahu. Wa 'alallahi qasdus sabili wa minha jairun. Nah ini dulu. Ada memang sudah diciptakan ya sama Allah itu. Ini agak berbeda topiknya. Kalau di ayat 7 sama 8 ini bicara tentang manfaat dari ciptaan Allah berupa binatang-binatang yang diciptakan itu. Nah, di ayat yang ke-9 ini, wa'alallahi qasdus sabil wa minha jairun. Nah, ini. Jadi Allah itu menciptakan siratal mustaqim. Lalu Allah juga menciptakan setan yang diizinkan Allah untuk membuat jalan-jalan penyimpangan. Begitu. Ya. Jadi kalau kita lihat di surat Al-Balad, ya, wahadainahun najdain, kami berikan kalian dua jalan, kan gitu. Itu maksudnya Allah memang memberi kalian dua jalan itu, jalan yang ke kanan menuju kebaikan, menuju kejelekan. Jalan yang ke kiri itu menurun, empeng luen menuju murkaku. Sementara jalan ke kanan itu mendaki sulit tapi menuju ridhoku. Wahadainahun najdain. Ku berikan kepada kalian dua jalan. Nah, di dalam ayat ini, wa'alallahi qasdus sabila wa minhu jairun. Allah membuat jalan yang lurus baik, siratal mustaqim. Ini sebagian di antaranya itu ada yang setan kemudian membuat jalan-jalan yang bengkok, yang menyimpang. Tapi Allah mengizini.
Itu sebagai komitmen janji sejak setan dibuang dari surga yang izin untuk tetap hidup sampai kiamat gunanya melauhuyannahum, ya kan? Aku akan menyimpangkan paham manusia. Nah, ini coba dibuka di surat Al-Balad dulu ayat 10 ya. Ayat 10 sampai ayat selanjutnya itu. Sudah ketemu ya. Di sana ditunjukkan oleh Allah betapa bahwa Allah sebenarnya sudah meskipun memberi petunjuk kepada memberi izin kepada setan untuk membuat jalan persimpangan guna menguji manusia, tapi Allah juga sudah memberikan kode sebenarnya di ayat yang 11. Falak tahamal aqobah, tetapi manusia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sukar, ya yang ke kanan. Nah, apa yang sukar itu? Kata Allah, apa sih yang sukar itu? Ya sambian sedekah, ya sambian sholat, jihad di jalan Allah kan itu. Nah, nanti bisa baca sendiri di ayat mulai 9 sampai 12. Nah, disitulah manusia diberi pilihan untuk ikut nafsu atau ikut petunjuknya Allah. Tapi Allah berharap kita tetap mengikuti petunjuknya Allah. Walau sya'ala hadakum ajma'in, kalau Allah menghendaki, sampean semua ini manusia nggak ada yang sesat. Semuanya dapat petunjuk, semuanya beriman, semuanya taat gitu. Bisa aja Allah bikin begitu. Bisa aja Allah membuat manusia ini jadi satu, nggak ada perpecahan sama sekali, bisa aja. Tapi lalu di mana letak ujiannya? Gitu. Makanya Allah membuat manusia itu la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah, innallaha sesungguhnya Allah tidak akan la yughayyiru merubah ma biqaumin nasib sebuah kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim sampai kaum itu manusia itu berupaya untuk menempatkan apa nasibnya sendiri. Kemudian dikasih dua jalan, Allah ngasih. Allah juga sudah memberikan peluang. Kalau kamu minta kepadaku kekuatan, meskipun jalannya mendaki lagi sukar, aku akan beri gitu loh. Jadi di situ justru letak indahnya drama kehidupan ini oleh Allah. Jadi jangan mengatakan, kenapa sih nggak ditunjukin aja loh, ya apa? Allah sudah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2 yang menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sungguh Allah lah zat yang menciptakan hidup dan matinya manusia itu untuk liyabluwakum, tujuannya udah dikasih tahu tuh sama Allah. Untuk menguji kalian. Nah, yang namanya ujian kok terus ditunjukkan. Tapi enaknya kita sama Allah itu, di sini kan disebutkan la raufur rahim. Allah itu betul-betul Maha Penyayang. Itu kan tadi di sana. Buktinya apa? Meskipun ujian, tapi Allah memberi kunci jawaban. Kasih sama Allah kunci jawaban. Cuma manusia nggak mau pakai kunci jawaban itu. Karena rata-rata kunci jawaban dari ujian hidup itu nggak enak. Gitu loh. Nggak enak. Kalau kamu ketemu orang, lalu kamu dihina-hina, maka apa yang harus kamu lakukan? A, balas menghina. B, nyantet. C, D, memaafkan. Yang paling tidak enak apa? Yang pertama, Memaafkan, Gus. Susah memaafkan. iya. Padahal kunci jawaban kita dikasih, Bud ya. Kita dikasih sama Allah. Wal afina aninas wal kadhiminal ghaidho. Kan gitu. Dikasih kunci jawaban sama Allah. Meskipun itu ujian. Susah. Iya, makanya tadi Allah berfirman begitu. Cuma Allah berfirman, kalau kamu menghadapi ujian yang berat, jangan minta ringan, tapi mintalah kuat. Nah, itu dikasih sama Allah. Gitu ya. Makanya di sini
dua jalan itu bisa aja, tapi itu justru nanti sebagai alasan Allah dan para malaikat mengucapkan congratulation waktu manusia yang berhasil mencapai pintu surga disalami sama malaikat sambil mengatakan salamun alaikum bima sobartum. Selamat sejahtera sampai congratulation karena beratnya ujian kamu bisa nyampe di sini dengan sabar, itu keren. Gitu lah. Nah kalau misalnya enggak ada ujian, enggak ada apa, terus ini enak-enak, enggak ada selamat gitu, ngapain ucapin selamat gitu? Kan? Walladzi anzala minas sama'i ma'an lakum minhu syarabu wa minhu syajarun fihi tusimun. Dialah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan langit, menciptakan air hujan untuk kalian minum, untuk kalian menumbuhkan pepohonan dan juga menggembalakan ternak. Yumbitu lakum bihi zar'a wa zaitun. Yumbitu lakum bihi zar'a wa zaituna wan nakhila wal a'naba wa min kulli thamarat. Mulai dari tumbuh-tumbuhan, zaitun, kurma, anggur, dan segala buah-buahan. Di Arab itu sedikit dulu. Jenis buah-buahan paling yaitu zaitun, kurma, anggur, gandum. Wes, nggak ada lagi. Nggak ada kesemek di sana. Coba kalau kita coba. Wih, nggak bisa sudah. Namanya saja kadang kita berdebat hebat kan, saking banyaknya jenisnya kan. Coba anggur hitam. Selain anggur hitam itu ada apa? Anggur Jawa itu. Saman kalau ngatakan juwet itu apa? Tahu juwet? Coba, ayo masing-masing negeri ini, yang dari negeri mulai Sumatera sana, Andalas sampai Kalimantan, sampai Sulawesi, sampai Australia, sampai Malaysia. Juwet itu Madura dua. apa? Kasih namanya. Juwet, tahu juwet? Apa Kalau bulannya? Dua. Dua. Ya. Yang 10.000, 100.000 itu. Antara dua dan dua itu dua. Kalau dua itu juwet. Dua. Kalau dua yang jangan mempersulit diri ya. Juwet. Nah, nggak tahu bahasa Indonesianya apa juwet itu. Jamblang. Gamblang. Jamblang. Oh iya tak. Iya. Bukan jamblang itu bukan yang menjodohkan orang itu. Jablay. Oh. Kalau kita bicara ya apa? Pak Jomblang. Kalau Ndolopo itu namanya Black Plum. Wih, dahsyat. Ndolopo. Black Plum, guys. Black Plum. Yeah. Ngomong lam aja keliru lem. Ini gara-gara tadi malam saya umumkan bahwa kita mau ada kursus bahasa Inggris selama 3 pekan, dijamin bisa ini Bu Rama. Mau tak? Ini Mbak Dia ini. Siap, Gus. Di sini jamaah sedang tak tawari untuk ikut kursus bahasa Inggris semua. Ya, karena outbound-nya mau di Australia dia. Betul guys, benar, cocok itu. Di rumah Mbak Dia. Lah iya, sudah. Ini lo benar, ini tanggal 25 sampai 13 ini tak wajibkan bahasa Inggris semua. Masa orang di Bali nggak bisa bahasa Inggris? Jadi 3 ini mau tak undangkan trainer camp selama 3 pekan waktu musim liburan ini. Nanti bahasa Inggris, setelah itu kemudian bahasa Arab. Selama komplek SMA Bali semuanya harus bahasa Arab, bahasa Inggris. Keren. Mulai di dapur sampai dimanapun kaifahalu. Mulai kapan? Biar orang Ndolopo nggak cuma ngaku-ngaku.
Nanti warungnya ganti jualan roti nanti. Loh, enggak, pecel itu diganti bahasa Inggrisnya pecel, coba dicari dulu. Oh, siap. Peanut butter salad. Peanut Ah, salad. salad ya, salad multifruit. Kan banyak panjang itu jadinya. Vegetable salad multifruit, nah kan susah jadinya. With peanut salad. Kan? Peanut Ya, tuh. karena di sini disebut wa min kulli samarot, dari setiap buah-buahan. Itu ciptaan Allah semua tuh, Lur. Makanya ya kita kadang kurang inna fi dzalika la ayatal liqaumi yatafakkarun. Dalam semua itu baik juwet, kesemek, duku, apalagi? Masya Allah. Ceplukan. Cipluan. Izin Gus, ini saya tunjukin ke semaknya Australia ya. Apa itu? Itu milik di Indonesia, nggak ada di Nggak ada. Tapi ini kesemek ini. Ini kesemek. Australia gitu. Itu tumbuhan Indonesia dibawa ke sana itu. Nah iya kesemek di Indonesia, di sana nggak ada budidaya sama Tapi kan dari beda Indonesia itu. kesemeknya. Ya di Indonesia kan pakai bedak, di sini nggak pakai bedak. Karena udah dihapus bedaknya, dikasih lotion. Soalnya Nggak ada. kesemek Indonesia itu genit-genit Mbak Dia, makanya pakai bedak. Iya, di Siapa Indonesia yang itu genit? di Indonesia itu kesemeknya itu rajin, pagi udah pakai bedak. Di Australia itu mana ada. Jadi Semak itu asalnya coba dari teman. Madura itu. Waktu saya masih kecil, kalau nggak punya uang untuk jajan, ya dan rata-rata nggak punya. Nah, nanti di dekat kuburan itu biasanya ada ini apa? Bukan makanan ular itu loh, yang kayak rambutan, rambusan namanya. Rambusan. Jadi dia modelnya kayak rambutan, tapi rambusan. Itu menjalar. Itu kalau waktu merah, enak itu. Sudah. Masuk bawa ori-ori. Kami itu dulu kebal ya. Nggak kena, duri itu nggak mempan sama kita itu. Nah, karena mengagumi ciptaan Allah. Ya, karena liqaum yatafakkarun. Jadi orang kita disuruh berpikir untuk mengagumi ciptaan Allah, bersyukur atas nikmat Allah. Ya Allah, benar itu. Lalu kalau udah capek itu jeguran di sungai, nanti sambil rogo di pinggir sungai. Tahu rogo ya man? Nah ini orang kota sebelah saya yang tidak tahu rogo. Jadi kita di sungai itu sambil dedes, nggak ngerti lagi nanti. Jadi kita nyari pakai tangan kita, nangkep ikan di terong-terong di dalam lubang-lubang itu. Kalau beruntung nanti dapat apa ikan gabus atau apa. Kalau nggak beruntung ya digigit ketam, digigit yuyu. Tapi kita digigit yuyu senyum aja. Atau kalau nggak gitu digigit ular. Ularnya kita gigit balik. Jadi, nah itu kadang kita dapat cakung ya. Cakung itu kan nggak ada darah ya. Cakung itu kan udang yang kecil putih itu. Langsung kita makan tuh. Jadinya hebat kayak gini nih. Jadi betapa kebersyukuran kita zaman itu nggak ada kita ke mart nyari jajan ke mart ada nggak ada mas. Makanya anak-anak kita ini sudah kasihan, nggak beruntung mereka ini. Jadi bersyukurkan itu dulu ya. Ayat 7 sampai 11 ini mengajak kita untuk bersyukur atas semua ciptaan Allah. Begitu. Monggo ada yang mau menambahkan nama-nama buah-buahan silakan. Atau cerita keren tentang buah-buahan tentang silakan. Jen Gus, Yeah. ngomongin tentang buah-buahan itu saya pernah dengar ada yang apa namanya, jangan makan buah-buahan yang nggak ada bijinya kayak gitu. Pernah dengar nggak ya Gus itu? Belum pernah Bu ya. Karena saya kalau makan buah jambu biji tak makan sama bijinya juga. Wong nangka aja bijinya saya makan. Nangkanya saya makan, bijinya saya makan.
digodok dulu. Saya juga makan di Bu. Nah iya, makanya mau digodok mau enggak, pokoknya kita makan. Zaman dulu kita itu nggak ada yang kita nggak makan. Jadi kalau jangan makan yang nggak ada biji-bijinya, itu mungkin karena giginya nggak kuat. Ya, karena itu bukan soal itunya, Gus. Apa cara dia menyemai atau numbuhin tumbuhan itu gimana kalau nggak ada bijinya kayak gitu tuh loh, Gus. Cloning. Lah pisang kan nggak ada bijinya, Budi ya. Doh, kan bisa kita nanam dari dalam dari pisang tuh ada, Gus. Lah iya, maksudnya kan pisang kerudung mungkin ada bijinya. Kalau pisang biasa mana ada bijinya, Budi? Ada, Gus. Di Australia ada, Gus, yang itu pisang yang kayak di Mekah tuh loh, yang kuning itu yang Ya, itu pisang tertentu lah yang ada bijinya. Tapi mayoritas pisang yang memenangkan pemilu itu tidak ada bijinya, Budi ya. Tidak ada. banyak. Yang ngikutin Pak Pemilu. Jadi nggak ada bijinya mayoritas. Apanya yang nggak ada bijinya? Budi? Kayak kelapa juga kan nggak ada biji kelapa. Budi. Buah naga juga nggak ada bijinya, ya kan? Jadi rata-rata memang nggak ada bijinya. Tapi ya nggak tahu, mungkin ada alasan tertentu tentang kenapa nggak boleh makan yang ada bijinya. Tapi insya Allah baik-baik saja lah. Banyak buah-buah yang nggak ada bijinya, memang ditanam dia bukan dari kayak benih itu, tapi apa ya, kayak buahnya itu sendiri gitu ya. Kayak bolet itu kan dari buahnya itu yang kemudian tumbuh tunas ditanam. Tahu bolet ya? Bolet itu aku seneng pakai bahasaku dewe ya. Bolet. Kemudian tahu gembili, Bu dia? Gembili? Tahu umbi-umbian kan? Ya, gembili. Gembili, kemudian genyong, uwi tahu uwi? Nggak tahu. Nah, sudah kehilangan jejak sampean sudah. Kalau kita merambah Ada juga ke kata. hutan belantara miliknya Allah ini, uwi, genyong, bentul, Kata, Gus. suwek. Nah, itu kalau yang daerah rambat-rambatan itu, polo pendem itu udah enggak bisa dihitung itu mas saya itu, dan itu kemakan semua sama Mbak Daru. Itu dan sehat semua itu. Bahkan mungkin kita enggak tahu ada manfaat yang tersembunyi yang belum terungkap. Bisa jadi di situ ada apa sifatnya qualify terhadap penyakit disease yang tertentu, wallah alam itu. Sing anu itu Mbak Syarah di dulu belakangnya Darning itu ada apa itu dulu? Yang diambil sari patinya terus dibikin kayak budir itu. Kenyong ya. Kenyong. Ya kan kenyong kan bisa diambil sari patinya untuk dimakan itu kan? Garut. Garut. Apa Pak Jo, yang itu loh, orang Bali itu loh yang diremet-remet jadi kayak budir. Daluman toh. Janggelan. Daluman. Baluman, kalau ada yang namanya Garut juga. Macam-macam. Garut. Ini kalau sampean saya biarkan berantun di sini karena beda-beda namanya. Pak Yayan bisa muncul ini. Bahasa Sundanya apa nanti beda lagi itu. Kan? Iya. Oke, kita nikmati itu, kita syukuri bersama sebagai sebuah anugerah Allah. Oke. Semua ciptaan Allah dan kita bersyukur atasnya dan menyehatkan kita ya, kita kembali ke makanan-makanan alam supaya sehat walafiat. Semoga Allah menyehatkan kita, jasmani rohani kita Kembali dunia akhirat kita. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fir muslimat wal afiyain astagfirullahaladzim. اللهم اتنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وعلنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك وان لا ذل من واليك واتوب اليك صلى الله سيدنا اللهم ادفع عنا البلاء والوباء وتنستر من الجن والشياطين جميعا ربنا نجنا ولنا والصابرين من الظالمين ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين ربنا
اللهم كن كاتبين اللهم حسن وبيض بك من وجد الشيطان وذكر بيض الرد ونجعلنا مسلمين لكم بردا ودمشنا اللهم تعالى نبوي برحمتك اللهم انزل علينا رحمة بيدد القتل الامطار وبيدد ورحمة وبيدد اللهم افرغ لنا صبرا وثبت بيننا فانصرنا وقم الكافرين اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة رب كل من أعوذ بالله من شر البلاء والقدر الشر وسوء القضاء شماتة الأعداء اللهم نسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى والحسنى ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما ربنا اغفر لنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لي ولأخي ولوالدي ولوالدتي والأسباب والأخوان اللهم على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام Amin. Ya, sebelum saya akhiri, alhamdulillah ini izin operasional untuk Madrasah Aliyah Rare Muhtari Denpasar dan Madrasah Ibtidaiyah Rare Muhtari Tabanan sudah resmi kita mendapat izin operasional dari Kementerian. Jadi lembaga pendidikan kita sudah lengkap mulai dari TK, MI, MA, ETS sampai MA. Bahkan di Tabanan alhamdulillah juga sudah resmi kita memiliki MI yang berizin operasional berkat rahmat Allah semata. Jadi kita dengan ini ya sudah yuk siap-siap untuk mulai dari bangun gedungnya, menyiapkan gurunya, Bang. Ini kerjaan kita semua. Oke, jadi Madrasah Aliyah Rare Muhtari Denpasar sudah resmi dapat izin operasional, kemudian MI Rare Muhtari Tabanan juga sudah resmi beroperasi karena sudah resmi izin operasionalnya diterbitkan oleh Kementerian Agama RI. Jadi makin banyak tugas kita ini. Oke, bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alna lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.